Oke, hello everyone. Selamat sore, good afternoon, teman-teman semua. Selamat datang di kelas kedua kita ya, untuk program Global Millennial Group, sebulan menjadi program. Kemarin, minggu lalu, kita sudah membahas pengantar untuk mengenal jurusan hukum lebih dekat ya, teman-teman ya. Dan pada pertemuan yang kedua ini, kita akan bahas lebih spesifik nih, teman-teman. Kalau kemarin kan hukum secara umum, sekarang kita bahasnya langsung ke hukum Indonesia. Nah, kalau kemarin itu lebih ke prinsip hukum, pengantar ilmu hukum, ya, prinsip-prinsip pengantar-pengantar yang ditemui di hukum negara manapun, ya. Tapi untuk hari ini, untuk sesi kedua hari ini, kita akan bahas spesifik Introduction to Law from Indonesia, dan juga ada sedikit perspektif internasional yang akan kita bahas juga. Seperti biasa, teman-teman, presentasi ini dibawakan langsung oleh Global Millennial Group, tepatnya melalui program Sebulan Menjadi, di mana penulisnya adalah Sabrina Alia Pramudita dan Lazuardi Taurik Makmun. Jadi semua yang ada di materi ini adalah hasil karya beliau-beliau ini. Ya, di sini nanti akan aku share juga PowerPoint presentasinya ke dalam WhatsApp group. Oke, kita mulai ya. Nah, kemarin teman-teman kita udah bahas tentang hukum itu apa, hukum itu umumnya seperti apa, dan kita biasanya juga minggu lalu kita juga biasanya bahas mengenai hal-hal yang perlu kita pahami gitu ya. Sekarang juga sama, kita akan bahas secara umum ya, nanti baru masuk spesifik ke hukum Indonesianya. Nah, ini ada potongan klip ya, salah satu scene di suatu film ya, di mana teman-teman bisa lihat di sini ada perempuan yang berbaju pink dan di belakangnya ada orang-orang ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah gambaran umum pengadilan yang biasanya teman-teman temukan di Amerika Serikat ya. Biasanya tugasnya pengacara di sini di pengadilan Amerika itu untuk membujuk orang-orang yang duduk di belakang perempuan ini agar mereka memberikan semacam persetujuan lah. Mereka teryakini bahwa memang si orang ini salah atau si orang ini tidak bersalah, ya guilty or not guilty. Tapi kalau teman-teman lihat di Indonesia, ya teman-teman lihat di TV, sekarang teman-teman buka TV-nya, nyalakan TV-nya, buka program stasiun manapun yang lagi membahas suatu kasus di pengadilan misalkan, pasti ada potongan video di mana tidak ada nih orang-orang yang duduk di samping pengadilan, di samping hakim, dan kita harus membujuk mereka, gitu ya. Yang ada itu cuman ada penonton ya, semacam tanda kutip penonton atau tamu-tamu yang bisa hadir di dalam sidang, itu pun letaknya di belakang pengacaranya, ya. Terus kenapa Kak Abdur kok ada perbedaan? Kenapa di Amerika ada orang-orang ini, kenapa di Indonesia nggak ada? Nah, kita akan bahas yang namanya sistem hukum ya, teman-teman. Nanti akan aku trace back lagi ke sini, ya, kenapa Amerika punya model seperti ini, kenapa di Indonesia berbeda. Nah, kalau kita dengar kata hukum, hukum sendiri itu kan kita pahami sebagai suatu norma, suatu prinsip, suatu aturan yang telah disepakati bersama dianggap sebagai penyelesai sengketa gitu ya, penyelesai permasalahan ya. Dia adalah pihak yang memiliki peran untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah seperti itu ya. Atau lebih tepatnya mana yang dilarang dan mana yang tidak dilarang seperti itu. Ya. Tapi kita mengenal ada konsep public law, ada konsep private law juga ya teman-teman semua ya. Kalau public law itu teman-teman sesuai istilahnya hukum publik, ini hukum yang mengatur ada peran negara di dalam ya. Private law itu hukum yang mengatur orang perseorangan ke orang perseorangan yang lain. Atau antara orang dengan badan hukum atau antara badan hukum dengan badan hukum. Ya, tidak ada peran negara di dalamnya yang terlibat sehingga hukumnya namanya hukum perdata. Sekarang aku bahas tentang hukum perdata dulu. Kalau teman-teman lihat ya, hukum perdata itu kita bicara tentang hukum yang mengatur hubungan tanpa ada negara di dalamnya. Contohnya apa? Simple. Teman-teman beli makanan di warung ya. Teman-teman pengen beli makanan nasi goreng harganya 15.000 misalkan di warung ya. Teman-teman bayar 15.000, nanti dimasakin nasinya, kalau udah jadi dikasih ke teman-teman untuk teman-teman makan ya. Kalau misalkan teman-teman udah kasih 15.000 dan ternyata nasi gorengnya nggak dibuat, sehingga teman-teman rugi dong ya. Jadi lapar kan awalnya mau makan, udah bayar, malah nggak dibikin nasi gorengnya. Itu merugikan teman-teman ya. Kata tukang warungnya, ya uangnya udah gue terima, tapi gue nggak mau masakin lo nasi goreng, gimana dong? Lo mau gimana? Lo mau ribut sama gue gitu.
Kita pengen ribut, tapi ternyata tukang warungnya badannya gede banget gitu kan. Kalau kita ribut, kita pasti kalah nih, gitu. Akhirnya karena kita dirugikan, padahal kita sudah menuntaskan kewajiban kita, yakni untuk membayar 15.000, kita bertanya dong, ada nggak sih mekanisme di mana kita bisa mendapat ganti kerugian? Kita udah rugi, kita nggak mau rugi dong. Ya, tapi kita ya itu tadi nggak bisa baku hantam gitu kan. Ini bukannya aku bilang baku hantam itu diperbolehkan, bukan, tapi dulu waktu hukum nggak ada, permasalahan kalau timbul, ya cara menyelesaikan dengan cara baku hantam, nggak ada lagi, ya. Saat itu belum ada hukum, ya. Minggu lalu, ingat ya, tanda peradaban itu sudah dewasa adalah saat mereka menyelesaikan masalah tanpa adanya baku hantam, yakni menggunakan hukum atau menggunakan kesepakatan yang sudah disetujui bersama. Contoh, kalau aku bayar 15.000 dan kamu nggak bayar, kalau aku bayar 15.000 dan kamu nggak bikin nasi gorengnya, maka nanti kamu harus balikin 20.000 misalkan seperti itu. Misal ya. Terus atau sebaliknya, kalau misalkan saya sudah bikin nasi goreng tapi Anda tidak membayar 15.000, maka Anda wajib mencuci piring nasi goreng saya dan bantuin saya selama sehari bikinin nasi goreng untuk pelanggan lainnya. Contoh aja, ya. Jadi itu contoh kesepakatannya. Di mana kalau misalkan Anda merugikan saya, maka bentuk saya memiliki atau menerima ganti kerugian adalah dengan cara Anda melakukan A, B, C, dan D. Ya, itu semua diatur berdasarkan kesepakatan kita. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ngutang nih, atau teman-teman ngutangin orang gitu ya, ada orang ngutang sama teman-teman. Ada teman kamu ngutang 15.000, ya, janjinya dibayar minggu depan misalkan. Ternyata nggak dibayar minggu depan. Dan sebelumnya kalian udah sepakat bahwa kalau misalkan minggu depan nggak dibayar, maka kamu wajib untuk ajarin aku materi mata kuliah atau pelajaran A sampai selesai ujian tengah semester. Gitu. Contoh, ya. Kenapa ada kesepakatan seperti ini? Karena ini private law, ya. Kita yang mengatur sendiri kesepakatan kita. Kita bebas mau mau menyepakati apapun tuh bebas. Mau bayar 15.000, kalau nggak bayar suruh nyuci piring bisa. Nggak bayar 15.000 gantinya nanti disuruh jagain warung selama 3 hari bisa. Jadi bebas, ya. Nggak ada batasnya. Selama itu tidak bertentangan dengan hukum. Nah, selama tidak bertentangan dengan hukum, ya. Jadi kita bebas untuk membuat perjanjian apapun selama tidak bertentangan dengan hukum. Contoh yang bertentangan dengan hukum apa, Kak Abdur? Misalkan jual beli narkoba. Nah, itu kan nggak boleh, ya. Narkoba tuh dilarang. Jadi meskipun sama-sama sepakat nih, gua pengen jual narkoba, si A pengen jual narkoba, yuk kita jual beli gitu ya. Ya nggak boleh karena dilarang gitu. Tapi kalau jual beli pensil, jual beli buku, ya nggak dilarang. Kenapa? Karena pensil sama buku bukan barang yang dilarang peredarannya, seperti itu. Itu private law, ya, hukum perdata kita nyebutnya, hukum privat, ya, hukum perseorangan. Jadi tidak melibatkan negara. Nah, kita yang ke kiri nih, ya. Ini aku ke sini, ya. Nih, public law. Kalau public law ada peran negara di situ. Contohnya apa? Contohnya teman-teman misalkan tidak puas nih, teman-teman tidak puas dengan suatu dokumen pemerintah, ya. Contoh teman-teman pengen beli rumah, ya. Kan ada sertifikatnya tuh. Ternyata sertifikatnya salah nih, ya. Sertifikatnya itu harusnya atas nama kita. Tapi ternyata diterbitin oleh pemerintah melalui kantor pertahanan, ya, ternyata sertifikatnya itu bukan atas nama kita, tapi malah atas nama orang lain. Padahal yang beli itu kita. Itu kan merugikan. Nah, karena kita merasa dirugikan, kita berhadapan sama negara langsung nih. Kenapa? Karena negara yang punya tanahnya. Gitu. Kalau kita ke perdata, itu orang ke orang atau ke badan gitu ya, ke perusahaan, ke yayasan dan sebagainya. Tapi kalau public law itu ada peran negara di dalamnya yang terlibat. Ya, jadi kalau kita nggak suka, yang kita merasa dirugikan dengan adanya kegiatan negara yang merugikan kita, kita bisa ya meminta ganti kerugian ke negara. Dan mekanismenya tuh banyak. Ya, kita bisa menggugat di PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Atau kalau kita nggak puas, kita bisa juga ke pengadilan umum, peradilan umum di pengadilan perdata, pengadilan negeri, ya. Atau kalau kita masih nggak puas dan ternyata negara ini
salah satu pihaknya, pejabatnya ini melakukan suatu tindak pidana, kita bisa juga menjarain juga tuh, ya, dengan cara melakukan atau mengumpulkan laporan ke polisi. Ya, ada banyak ya. Ada mekanisme lainnya, ada mekanisme non pengadilan juga teman-teman. Jadi kita hanya mengajukan keberatan aja. Saya keberatan dengan tindakan Bapak yang ini, gitu. Nah, tapi kita nggak mengharapkan apa-apa, kita nggak berharap diganti duit atau gimana, tapi kita menunjukkan bahwa kita keberatan, ada mekanismenya. Ya, bisa melalui ombudsman, ya, bisa melalui mekanisme internal di masing-masing pemerintah. Kalau teman-teman ke kantor kelurahan, ya, ke kantor kecamatan, ke kantor pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota, ya, ke kantor gubernur, itu pasti ada kritik dan saran, ya, ada pojok kritik dan saran. Teman bisa mengajukan kritik, bisa mengajukan saran. Itu salah satu mekanisme juga untuk kita menyelesaikan masalah, tapi di luar ranah pengadilan. Gitu. Apakah masih dalam ranah hukum? Masih dalam ranah hukum. Cuman bedanya nanti, apakah pemerintahnya mau untuk menindaklanjuti, itu urusan beda lagi. Ya, bukan sesuatu yang mengikat secara hukum. Beda sama pengadilan. Pengadilan itu memang pihak yang khusus memeriksa, mengadili, dan untuk mengurusi hal-hal yang memang bersengketa di bidang hukum. Gitu. Oke, sebelum aku lanjut, ada yang mau bertanya nggak? Ini so far tentang public dan private law ya. Public dan private law. Silakan teman-teman. Bisa via Zoom chat atau langsung unmute juga boleh ya. Nanti untuk recordingnya akan aku share juga seperti biasa ke WhatsApp group setelah selesai rekaman ya. Oke, kalau nggak ada aku coba lanjut. Yang kedua nih, yang atas ya, apa perbedaan antara litigasi dan di luar pengadilan? Jadi kalau kita mendengar kata litigasi, itu berarti kita mempercayai gitu ya, mempercayai penyelesaian suatu masalah ke ranah pengadilan. Ya. Biasanya nih kalau teman-teman lihat ribut-ribut di internet ya, ribut-ribut di jalanan gitu. Pasti ada yang ngomong kan, ini jangan sampai saya bawa ke ranah hukum nih, ya. Biasanya ngomong gitu ya. Atau misalkan ngomongnya gini, ayo kita selesaikan secara kekeluargaan. Jangan sampai saya masukin ini ke ranah hukum. Jangan sampai saya telepon pengacara saya. Nah, pasti teman-teman pernah dengar pastinya ya, atau melihat film-film atau seri-seri yang berkaitan dengan hukum gitu ya. Atau kalau di seri-seri luar negeri itu biasanya ada polisi mau masuk ke rumah. Nah, polisinya sebelum masuk ke rumah biasanya ngebacain ya sesuatu ya, ngasih tahu bahwa kalau kita pengen masuk ke rumah ini ada suratnya dari pengadilan, bla 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 bla. Nah, itu biasanya ada juga tuh, ya. Atau kalau misalkan di yang lagi rame, misalkan Layangan Putus misalkan ya, series Layangan Putus yang teman-teman lagi lumayan viral nih, nonton ya. Itu di akhirnya kan ada hak asuh anak ya, hak asuh anak ya, ke pengadilan agama ya. Atau yang lebih terkenal mungkin Gala gitu ya, Gala orang tuanya dua-duanya meninggal, siapa nih yang berhak mengasuh Gala ya. Gala ini jadi tanggung jawab siapa? Itu pengadilan agama juga yang menentukan. Jadi kita nggak terlepas dari pengadilan dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya nggak setiap masalah tuh harus ke pengadilan. Ada yang namanya di luar pengadilan, non litigasi. Ya, biasanya ada banyak. Contohnya mediasi. Ya, daripada kita ribut-ribut di pengadilan, mending kita coba cari mediator. Ya, kita cari pihak ketiga yang netral yang bisa menengahi kita dan mencari jalan keluarnya. Ya, merekomendasikan jalan keluar bisa. Atau misalkan, ayo kita selesaikan secara musyawarah mufakat. Itu juga di luar pengadilan juga karena kita tidak ingin melibatkan pengadilan dalam menyelesaikan masalah kita. Gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, bedanya litigasi dan di luar pengadilan serta bedanya public law sama private law. Ya, hukum privat ingat hanya bersengketa antara orang ke orang ke badan atau badan ke badan tanpa ada negara yang terlibat. Kalau public law itu ada negara yang terlibat ya, pemerintah, gubernur, apalagi kabupati ya, atau wali kota dan sebagainya, kementerian dan sebagainya ya. Kenapa Kak Abdur kok hal yang privat itu ada hukumnya? Tadi Kak Abdur bilang privat ini kan bebas Kak. Kita ingin mengadakan perjanjian apapun, perikatan apapun, mau jual beli meja kayak, mau jual beli lemari, selama nggak bertentangan dengan hukum, tapi kenapa harus ada hukum yang mengatur? Karena gini teman-teman, kalau misalkan semua pihak gitu ya, non negara gitu ya, yang bukan negara mengadakan perjanjian, dan ada yang dirugikan tetapi nggak ada mekanisme menyelesaikan sengketanya, maka nanti kesian nih, yang dirugikan nggak punya cara apapun.
untuk menuntut haknya, yakni untuk tidak dirugikan. Ya, kan setiap orang punya hak untuk nggak dirugikan dong. Ini aku dirugikan, tapi aku nggak bisa ke pengadilan karena private law-nya nggak diatur. Nah, kan jangan sampai seperti itu. Private law itu untuk memastikan agar meskipun ini bebas diatur oleh setiap orang, ya melalui perikatan apapun, perjanjian apapun, mereka bebas mengadakan hubungan apapun selama tidak bertentangan dengan hukum. Makanya private law itu hadir untuk memastikan jangan sampai ada yang dirugikan. Jangan sampai ada yang melanggar hukum negara hanya karena ingin mengadakan suatu perikatan yang disetujui kedua pihak. Gitu. Itu ya, pengadilan untuk litigasi dan public law dan private law. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri dulu ya. Public law itu cabangnya banyak, ada international law, hukum internasional. Ini adalah hukum yang mengatur hubungan subjek hukum internasional ke subjek hukum internasional lainnya. Subjek hukum itu adalah orang yang mengemban hak dan kewajiban, ya. Gimana biar orang itu bisa diakui secara hukum, itu namanya adalah cara kita menentukan subjek hukum. Subjek hukum internasional itu ada banyak, ada negara, ya, ada organisasi internasional, ya, ada kelompok orang-orang tertentu yang punya pengaruh. Ya, contohnya kelompok teroris, ya. Mereka kan bukan negara, ya, tapi mereka punya pengaruh karena mereka menguasai wilayah dengan cara-cara terorisme, gitu ya. Sehingga mereka memiliki pengaruh secara internasional. Sehingga mereka bisa dianggap sebagai subjek hukum internasional layaknya suatu negara, ya. Selain itu ada Vatikan, ya. Untuk negara Vatikan sendiri, ya, itu mereka punya posisi khusus di mata subjek hukum internasional. Terus ada Organisasi Palang Merah Internasional, ya, teman-teman tahu ya, PMI, ya, PMR kalau di remaja zaman dulu ya. Itu kan yang logonya tanda tambah itu ya. Itu juga subjek hukum internasional tersendiri di luar negara, ya. Mereka punya kemampuan untuk mengemban hak dan kewajiban secara internasional. Itu versi ekstrimnya, teman-teman ya. Jadi kalau hukum internasional itu versi yang kita bahas hukum negara, tapi ada hukum lagi yang mencakup di atas negara. Tapi bukan berarti hukumnya di atas negara. Nah, bukan berarti hukum nasional itu tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional, yang enggak juga. Ada kondisi di mana hukum nasional itu tidak selalu tunduk pada hukum internasional. Gitu ya, itu contoh untuk intermezzo aja mengenai hukum internasional. Hukum administratif. Nah, hukum administratif ini hukum hubungan antara negara dengan orang, ya. Kalau hukum konstitusional itu hukum yang biasanya mengatur tentang peran lembaga negara, gitu ya, peran lembaga negara, dan biasanya kondisinya itu statis, diam gitu ya. Kalau hukum administrasi dia seiring berjalannya waktu berkembang selalu, ya, sehingga tidak diam, ya. Makanya hukum administrasi itu kadang disebut sebagai hukum konstitusional atau hukum tata negara yang dinamis, ya, atau yang hidup gitu ya. Criminal law. Nah, criminal law ini adalah hukum pidana, teman-teman. Jadi negara itu punya set of rules, mereka punya peraturan yang nggak boleh dilanggar. Jadi kalau misalkan kita bikin negara, kita bikin aturan nih, nggak boleh ada yang ngebunuh, nggak boleh ada yang mencuri, nggak boleh ada yang merampok, nggak boleh ada yang menyakiti orang lain atau melakukan pencelaan, melakukan pelecehan, nggak boleh, gitu ya. Kalau ada yang melanggar, urusannya sama negara. Makanya kalau ada orang membunuh orang lain, gitu ya, itu dipenjara, ya. Dipenjaranya di mana? Di rutan, ya, rumah tahanan. Bukan dia misalkan di penjara sama keluarga korban gitu, enggak, karena ini kan ranahnya hukum negara. Membunuh itu melanggar hukum negara. Beda sama kita nggak bayar utang. Kalau kita nggak bayar utang, kita nggak dipenjara sama negara, enggak. Paling kita dikutilin aja sama debt collector gitu. Karena itu hukum private gitu ya, nggak ada peran negara di dalamnya. Negara baru hadir kalau misalkan emang ada yang dirugikan gitu. Jadi kalau misalkan tadi penjara, ya ada rutan, ada penjara ya sesuai hukum prosedur saat itu ya. Karena bisa aja teman-teman dimasukin ke tahanan sebelum dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman pidana penjara. Itu dua hal yang berbeda ya. Ditahan, dipenjara, dikurung tuh beda-beda teman-teman ya. Kita tidak akan bahas di sini karena itu spesifik banget. Tapi kalau teman-teman tertarik untuk membahas istilah-istilah tertentu, silakan buka di internet, banyak banget literatur studi pustaka yang bisa teman-teman cek untuk membahas mengenai hal-hal tersebut ya. Karena itu berkaitan sama kehidupan sehari-hari, nggak cuma orang hukum aja yang membahas ini gitu ya. Tax law, hukum pajak. Nah, teman-teman, bayar pajak itu juga ada hukumnya ya. Kapan kita bayar pajak, kapan kita mulai wajib bayar pajak,
kapan kita boleh nggak bayar pajak, itu ada hukum. Itu publik semua tuh. Ya. Private law, itu ingat, nggak ada negara yang terlibat. Jadi hukum kontrak, hukum perjanjian, terus hukum tort law. Tort law ini sama hukum perdata juga, cuman di ranah perbuatan melawan hukum namanya. Ya, jadi kalau misalkan di perdata itu bukan soal one prestasi aja, bukan soal kita bikin perjanjian kita langgar, bukan itu aja. Ada kalanya kita melanggar hak perdata seseorang meskipun kita nggak ada perjanjian sama dia. Gitu. Contohnya kita bikin pabrik, ya, bikin pabrik, limbahnya ini kita buang ke sungai, ya, karena kita mikir, oh limbah buang ke sungai nggak dipidana nih, nggak ada hukumannya, dan ternyata benar. Anggap aja di daerah itu dan di waktu saat itu, kalau kita buang limbah sekian persen ke sungai itu nggak ada hukumannya, boleh-boleh aja, nggak salah gitu. Cuman yang jadi masalah adalah kalau misalkan ada orang yang tinggal di desa dan sungainya itu ngelewatin desa itu, dan dia minum dari desa itu atau dia mandi dari desa itu dan ternyata jadi penyakitan karena airnya sudah dicemari oleh pabrik tersebut, maka harus ada mekanisme dong. Ini sungai yang biasanya bersih jadi nggak bersih karena ulah Anda. Anda memang nggak bikin perjanjian sama saya, kita nggak ada kontrak, nggak ada akta notaris atau apapun, tapi tindakan Anda merugikan saya. Sehingga saya bisa menggugat Anda secara perdata karena Anda melakukan yang namanya perbuatan melawan hukum, atau bahasa Inggrisnya tort. Ya, makanya namanya tort law. Gitu ya. Maka kita bisa minta ganti kerugian, kita bisa minta, ayo dong, ini kamu udah bikin anak saya sakit, biayanya segini, dendanya segini, kamu bayar 100 juta, misalkan seperti itu. Tapi kita nggak bisa penjara dia. Kenapa kita nggak bisa laporin dia ke polisi? Orang nggak ada pidana yang dilanggar, ya nggak. Kalau limbahnya sekian persen dibuang ke sungai nggak masalah, karena yang menjadi pelanggaran terhadap hukum negara itu kalau misalkan dibuangnya 75% misalkan. Ya, kalau limbahnya 75%, maka kamu melanggar nih, karena nggak boleh. Tapi kalau di bawah 75 itu nggak apa-apa, misalkan seperti itu. Ya, karena kita tahu, aduh, ini dia nggak melanggar hukum pidana nih, tapi dia merugikan saya, gitu kan. Nah, gunanya hukum itu hadir untuk memastikan agar yang dirugikan itu punya mekanisme untuk tidak lagi dirugikan, gitu. Karena ulahnya pabrik ini berbahaya. Buktinya berbahaya kenapa? Ini anak saya minum dari sini. Ya, pabriknya nggak bisa aja ngomong, ibu ngapain minum di sungai ini, kan ada tempat lain. Ya emang ada tempat sungai lain, cuman kan jauh di sana Pak, 100 kilometer. Saya nggak punya mobil, nggak punya motor. Saya kan emang tinggal sini. Pabrik Bapak tiba-tiba datang dibikin di sini, malah membuat sungai kita jadi tercemar. Padahal biasanya selama ratusan tahun, selama puluhan tahun, itu sungainya nggak pernah tercemar. Gitu. Jadi konsep kerugian dan kepentingan tuh teman-teman seperti itu ya. Seorang desa ini punya kepentingan ingin hidup, ya, ingin makan, ingin minum, ya. Tiba-tiba yang biasanya nggak kenapa-napa, tiba-tiba sungainya tercemar. Dirugikan dong. Pengen laporin polisi, tapi polisi bilang, Bu, ini pabriknya nggak melanggar hukum apapun, karena nggak apa-apa, gitu. Makanya tugasnya hukum perdata itu untuk memastikan bahwa kalaupun ada yang tidak melanggar hukum negara tapi merugikan Anda, dan menurut hakim itu harusnya nggak terjadi, maka inilah kesempatan Anda untuk menggugat pabrik tersebut. Nah, ini kan sengketa antara orang desa dengan perusahaan, ya. Jadi kita masuknya hukum privat, gitu ya. Oke, berikutnya family law. Family law itu hukum keluarga, ya. Hukum keluarga itu berarti mengatur tentang ahli waris, ya, mengatur warisan, ya. Boleh nggak sih kalau kita itu warisan nggak dibagiin ke anak-anak, boleh nggak sih kita bagiin ke istri aja misalkan gitu. Itu bisa gitu. Hukum perkawinan juga masuk nih ke family law. Contoh, kalau saya nikah sama orang Perancis, maka saya ikut jadi orang Perancis, atau orang Perancisnya jadi orang Indonesia. Kalau saya nikah sama orang Malaysia, anak saya nanti tinggal di mana, terdaftar sebagai warga negara mana. Gitu, itu family law ya. Employment law, hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan. Siapa di sini yang udah kerja ya? Aku lihat kemarin minggu lalu beberapa ada yang udah kerja. Sebelum kerja tanda tangan kontrak dulu kan? Tanda tangan kontrak itu employment law. Ya. Boleh nggak sih teman-teman itu perusahaan tuh nyuruh teman-teman lembur kerja sampai 10 malam? Boleh nggak sih? Ya, aturannya tuh gimana sih kalau pengen lembur ya? Atau teman-teman boleh nggak sih teman-teman itu nggak diupah, nggak digaji selama 3 bulan gitu kan? Apakah harus dibayar setiap bulan, atau kalau lagi seret gitu ya duitnya nggak ada, boleh nggak sih nggak digaji 3 bulan? Gitu. Land law, hukum pertanahan. Nah ini menarik. Contohnya yang paling paling rame dibahas tuh misalkan ibu kota negara. Nah ibu kota negara pengen dipindahin nih ya, awalnya di Jakarta jadi pindah ke Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur ya. Itu gimana kalau misalkan ada warga yang punya rumah di sana, ada bukti kepemilikannya ada, sertifikat tanahnya ada,
tapi tanahnya dia itu ternyata bagian dari kota, ibu kota negara yang baru, ya. Bisa nggak negara main usir aja? Nah, boleh nggak kalau misalkan saya menolak untuk direlokasi ke tempat lain, ya. Ini tanahnya ini seberapa kuat sih melindungi kepentingan saya, ya. Apakah saya bisa digusur gitu, atau misalkan rumahnya di Jakarta gitu ya, di Jakarta Utara misalkan. Wah, ini mau dibangun Jakarta International Stadium. Nah, tanah saya nih, sawah saya ini punya saya nih. Dan itu bakal dipakai, mau dibikin jadi lapangan. Kalau saya menolak, bisa nggak saya menolak gitu? Ya, saya mau dikasih 1 triliun pun saya nggak mau, ini tanah saya, tanah leluhur saya. Negara punya hak nggak untuk mengabaikan itu dan tetap bikin lapangan di situ. Nah, itu kan jadi menarik, teman-teman ya. Itu tentang hukum pertanahan. Ya, teman-teman mau beli rumah, mau beli apartemen, ya, mau ngurus sertifikat dan sebagainya itu masuk ke hukum pertanahan. Wills and succession. Nah, ini bagian dari family law sebenarnya. Cuman kalau wills and succession ini spesifik ke warisan gitu ya. Jadi kita bicara tentang porsi warisnya berapa gitu. Oke, itu public and private. Ingat, public and private berarti di satu negara. Ya, kalau kita bicara domestic and international law, itu bicara negaranya tuh udah mencakup semua. Ya, jadi kita udah menganggap, oke, hukum negara Indonesia itu ada dua, hukum publik, hukum perdata. Nah, kalau kita bicara domestic versus internasional, berarti hukum negara, publik privat tadi digabung satu gitu ya, melawan hukum internasional yang porsinya itu sedikit lebih luas ruang lingkupnya. Bukan secara hierarki lebih tinggi, bukan. Tapi secara ruang lingkup dia mencakup negara lain, jadi nggak cuma satu negara aja. Contoh hukum internasional tentang peperangan. Nah, kalau kita mau perang nih sama negara lain, ada nggak sih hukumnya? Kalau misalkan ada, berarti kan dia mengatur antara lawan satu dengan lawan dua nih di dalam suatu peperangan. Nah, itu kan subjeknya negara tuh. Ya, bukan kita nih, bukan orang nih, tapi negara gitu ya. Itu namanya hukum internasional. Selain hukum peperangan, kita juga ada hukum publik internasional. Kalau misalkan Indonesia sama Malaysia rebutan pulau nih, ada satu pulau atau dua pulau, Sipadan sama Ligitan. Nah, itu kita sengketa, kata Indonesia, ini punya saya, kata Malaysia, oh enggak, ini punya saya, gitu. Karena ini ributnya negara versus negara, maka harus ada penyelesaian sengketa yang mengatur kedua negara, yang mana nggak mungkin diatur sama pengadilan negeri di Jakarta Timur, kan nggak mungkin ya, karena subjeknya lawannya Malaysia. Berarti harus ada penyelesai ya, atau semacam mekanisme badan penyelesaian sengketa yang mengatur dan punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antar satu negara dengan negara lain. Gitu. Jadi bedanya domestic sama international law itu. Ya. Lihat yang di tabel ini ya, teman-teman ya. Application applies only to those nations that agree to be bound by the law. Ya. Kalau enforcement-nya berarti kan pakai polisi, pakai jaksa. Cuman kalau misalkan di hukum internasional kan nggak ada ya untuk tingkat internasional. Jadi biasanya untuk hukum pidana itu diserahkan ke negara masing-masing. Jadi kalau teman-teman mencuri di Belanda, maka teman-teman akan diadili berdasarkan hukum Belanda. Gitu. Bukan hukum Indonesia. Ya. Kecuali menurut Belanda, oh ini ada pencuri, ya kita balikin aja deh ke negara asalnya gitu. Selesain di Indonesia. Nah, itu bisa aja terjadi. Kalau misalkan antara Belanda sama Indonesia itu ada perjanjian ekstradisi. Seperti itu ya. Jadi hukum tuh kenapa menarik teman-teman? Karena ada exception-nya banyak, pengecualiannya banyak ya. Harusnya A, tapi bisa jadi B kalau sekian. Bisa jadi C kalau sekian. Bisa jadi D kalau misalkan sekian. Gitu ya. Itu bedanya international sama domestic law. Ya. Oke. Oke. Ini akan aku bahas, tapi sebelum itu ada yang mau bertanya tentang hukum domestik internasional sama hukum private dan public. Silakan teman-teman ya. Kita masih ada 20 menitan lagi ya. Sekitar sejaman lebih. Nanti kita coba, kalau misalkan ada yang bertanya, silakan. Bisa di Zoom chat atau di mic. Kalau tidak ada, aku lanjut ya. Oke, sekarang perbedaan antara hukum internasional sama hukum Indonesia. Ya. Kalau hukum internasional tadi
ada beberapa ya, ada hukum hak asasi manusia, hukum peperangan, hukum humaniter internasional, sama ya sama hukum peperangan, hukum perdata internasional, hukum laut internasional, ada kata internasionalnya lah ya. Jadi menyangkut lebih dari satu negara atau lebih dari satu subjek hukum internasional. Kalau hukum Indonesia itu ada hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, dan seterusnya. Kak Abdur, kok di hukum Indonesia ada hukum internasional? Sedangkan tadi Kak Abdur bilang hukum internasional itu ruang lingkupnya di lebih dari satu negara gitu. Kenapa kok ada hukum internasional di dalamnya? Karena setiap negara itu punya pemahaman hukum internasional yang berbeda, teman-teman. Contoh, kalau di Indonesia, yang namanya hukum internasional itu kalau berlaku, dia baru berlaku kalau disahkan dengan undang-undang atau dengan keputusan presiden. Ya, kalau nggak disahin ya nggak berlaku buat kita hukum internasionalnya. Gitu. Misalkan PBB bikin hukum apa, ya, bikin perjanjian, kita mau mengakui atau enggak, itu kita ada pemahamannya sendiri. Tapi ada negara lain yang mungkin tanpa harus ada pengesahan, tanpa harus ada bikin undang-undang atau apapun, menurut mereka yang namanya hukum internasional ya berlaku buat kita gitu, berlaku buat negara dia gitu, tanpa harus ada proses seperti itu. Nah, setiap negara tuh pemahamannya beda. Jadi bedanya hukum internasional yang di dalam negara ini sama yang internasional tanpa ada di dalam negara, itu adalah cara pandang mereka terhadap hukum internasional itu mau diperlakukan seperti apa di dalam sistem hukum mereka. Gitu ya. Jadi itu bedanya. Nah, common law dan civil law. Kalau common law itu dan civil law itu kita bicara sistem, ya. Ini balik ke slide yang awal tadi pertama, adanya orang-orang yang harus dibujuk di suatu pengadilan agar kita bisa menang gitu ya, meyakinkan hakim, ya. Di luar negeri itu 12 orang itu namanya juri, ya, board of jury, ya. Si juri ini adalah representasi masyarakat. Ya, jadi misalkan ada orang membunuh si A, tapi menurut masyarakat setempat tindakan itu nggak salah karena ada rasionalisasinya, ada pembenarannya. Ya, dia membunuh karena si yang dibunuh korbannya ini ternyata teroris yang mau membahayakan masyarakat di kalangan mereka. Nah, akhirnya ada satu orang yang membunuh karena mereka tahu kalau nggak dibunuh nih, malah kita duluan yang kebunuh gitu. Dan ternyata menurut masyarakat setempat itu nggak salah. Nah, hakim di Amerika Serikat itu dia punya semacam kewenangan untuk mempertimbangkan ya pendapat masyarakat melalui representasi juri tadi. Ya kalau di Indonesia nggak ada, ya karena kita namanya civil law. Yang tadi ada juri namanya common law. Apa sih bedanya Kabur common law sama civil law? Common law itu adalah sistem hukum yang biasanya diadopsi di negara-negara Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu berarti jajahan-jajahannya Inggris, ya. Ada Inggris sendiri, ada Amerika, Australia, Kanada, ya, apalagi India, ya, bekas-bekas Inggris itu biasanya pakai sistem common law. Kalau common law, hukumnya itu berada pada putusan pengadilan yang dahulu, ya. Jadi pengadilan di tahun 1980 pernah bilang kalau ada pencurian, penyelesaiannya harus seperti A. Nah, di tahun 2015 ada kasus yang serupa pencurian juga, maka si hakimnya ini dia terikat sama putusan hakim yang terdahulu, sehingga penyelesaiannya harus sama. Kalau di civil law nggak ada patokan kita untuk menilai apakah sesuatu itu hukum, itu adalah berdasarkan hukum tertulis, bukan putusan hakim terdahulu. Makanya kita punya undang-undang, kita punya peraturan pemerintah, kita punya omnibus law, ya, kita punya peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan wali kota, peraturan bupati, ini semua tuh sumber hukum kita. Ya, hakim, putusan hakim yang dulu-dulu itu nggak menjadi patokan. Bisa sebagai referensi bisa, tapi tidak menjadi wajib untuk diikuti karena kita bukan common law. Ya, makanya tulisannya bilang judicial precedents are binding, ya, mengikat secara hukum. Sedangkan kalau di civil law, judicial precedents are not binding, ya, or at least not so much. Jadi ya binding, mengikat, tapi nggak seketat si common law. Gitu. Dua, main sources of the law itu adalah case law, ya, sama custom and practice. Kalau di common law, biasanya mereka berdasarkan pada praktik di kebiasaan masyarakat berdasarkan putusan peradilan terdahulu. Nah, kalau civil law, main source of the law-nya, sumber hukumnya adalah konstitusi dan legislation atau produk hukum yang bentuknya tertulis. Ya, makanya kita nih di pengadilan itu kalau hukumnya bilang nggak salah, ya nggak salah gitu. Meskipun masyarakat menganggapnya salah gitu. Tapi tetap ya, karena era sekarang, era modern itu sudah tidak lagi banyak perbedaan antara common law dan civil law, biasanya negara itu menganut
sistem yang hybrid, adopsinya itu secara hybrid, ya artinya negara civil law, tapi sedikit-sedikit ada niru common law-nya dikit, gitu. Contoh di Indonesia. Di Indonesia itu meskipun hakim tidak terikat sama putusan pengadilan yang terdahulu, tapi hakim itu punya kewajiban untuk menggali nilai-nilai yang dipercayai di masyarakat. Ya mereka harus, kalau misalkan ada suatu kejadian, nggak ada hukumnya, nggak ada yang bilang dia salah atau benar, tapi dia harus mengadili sengketa ini karena ada yang dirugikan, maka dia bisa aja merujuk ke putusan peradilan yang terdahulu sebagai referensi, sebagai acuan. Makanya main source of the law-nya legislation, tapi bukan berarti the only source-nya adalah legislation itu sendiri. Gitu ya. Itu secara umum ya. Ada common law sama civil law. Kak Abdur, apakah cuma dua ini aja? Enggak. Jawabannya bisa lebih dari dua. Ya, kita mengenal ada hukum Islam, ya, hukum adat, hukum kanonik, ya, untuk yang umat Kristiani, terus ada sistem hukum lainnya yang berbeda-beda di setiap negara. Tapi secara umum, kalau bisa dibagi dua, cuman ada common law dan civil law. Indonesia sendiri masuk ke civil law. Ya, makanya kita mengenal ada kata kitab undang-undang hukum pidana. Nah, kitab itu kan berarti kita mencoba untuk ini loh hukum kita tuh ini lo ikutin ya. Gitu. Kalau misalkan di common law nggak ada tuh. Ya di Inggris tuh nggak ada ya. Kitab hukum apa gitu nggak ada karena mereka berpatokan sama putusan pengadilan yang dulu-dulu. Kabdur, tapi di common law ada undang-undang nggak ada. Di Amerika Serikat ada ya. Law apa misalkan water law, hukum perairan ada gitu. Atau misalkan hukum federal tentang narkotika ya ada, tapi mereka hanya sebagai patokan aja, referensi aja. Main source-nya, utamanya mereka tetap merujuk pada putusan pengadilan yang terdahulu. Itu ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanya sejauh ini? Sebelum kita masuk ke hukum Indonesia. Nggak ada? Semoga mudah dipahami ya teman-teman ya. Ingat, aku sangat-sangat terbuka dengan pertanyaan apapun. Ya teman-teman mau bertanya di tengah presentasi silakan potong aja. Aku kalau lagi ngomong nggak apa-apa karena emang sistem kelas kita ini discussion aja ya, bukan kuliah gitu. Jadi feel free kalau teman-teman ingin bertanya langsung di shoot aja, langsung dikabarin aja pertanyaannya apa. Baik via Zoom chat maupun via mic langsung. Oke, ini udah sisa-sisa terakhir ya. Indonesia mengadopsi civil law seperti yang tadi udah aku bilang. Makanya teman-teman lihat tuh di pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya. Itu kita ada mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya, di mana peraturan perundang-undangan kita itu terdiri dari Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, TAP MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah provinsi, sama ada peraturan daerah kabupaten kota. Kak Abdur, ini cuma ada 7 peraturan doang ya yang diakui di Indonesia? Enggak, ini peraturan perundang-undangan. Ya, jadi dia itu hanya produk hukum yang tugasnya itu mengatur secara umum. Ada produk hukum yang mengaturnya secara spesifik. Ya, contoh kalau undang-undang berarti kan berlaku untuk semua. Undang-undang Cipta Kerja berlaku untuk semua dari Sabang sampai Merauke. Ya, peraturan daerah provinsi ya berlakunya di provinsi. Peraturan daerah Jakarta misalkan peraturan DKI Jakarta ya, atau peraturan daerah Bekasi ya berlaku di Bekasi doang gitu. Tapi ini kan sifatnya umum ya, meskipun peraturan daerah provinsi Bandung misalkan provinsi Bandung, peraturan daerah provinsi Jawa Barat ya mengatur hanya di provinsi Jawa Barat, tapi kan yang diatur itu kan semua orang di Jawa Barat umum ya, jadi siapapun yang daerahnya di Jawa Barat gitu. Tapi ada peraturan yang mengatur secara spesifik buat satu orang. Contoh teman-teman kalau lihat di akte kelahiran ya, itu kan teman-teman akte kelahiran atas nama teman-teman doang. Itu produk hukum. Itu produk hukum. Kenapa produk hukum? Karena dia menyatakan suatu status hukum bahwa teman-teman sudah lahir di dunia ini, dilahirkan di Jakarta tanggal sekian dengan orang tua atas nama A dan B gitu, dengan lokasi lahir di sini ya, disahkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Pusat misalkan seperti itu di tahun 99 gitu.
Itu produk hukum. Tapi dia hanya ditujukan ke satu orang, ke teman-teman, bahwa teman-teman sudah lahir. Apalagi produk hukum yang spesifik, gampang, ijazah. Ya, ijazah SMA teman-teman itu dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui SMA teman-teman, melalui SMK teman-teman, ya atau sederajat. Itu produk hukum, menyatakan bahwa teman-teman sudah lulus SMA, tok, gitu. Itu yang kita namakan sebagai keputusan, atau namanya itu juga keputusan tata usaha negara, KATUN, ya bahasa ribetnya KATUN, KTUN, gitu. Makanya kalau kita nggak setuju nih, misalkan kita udah ijazah kita udah keluar, tapi kita nggak setuju nih, soalnya ada yang salah. Dibilangnya nilai kita 9, padahal harusnya nilai kita 8. Kita bisa protes. Tempat protesnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Gitu ya. Karena bukan kita nggak setuju sama pejabat pemerintahnya, bukan. Kita nggak setuju sama produk hukumnya. Gitu. Beda soal kalau kita nggak setuju sama orang pejabatnya. Contoh, kita nggak setuju sama gubernur di daerah kita, karena gubernur di daerah kita itu tidak membuat kebijakan yang bisa mengendalikan polusi udara dengan baik sehingga tidak tercemar daerah kita. Ya kita nggak suka sama gubernurnya, kita nggak setuju sama gubernurnya, bukan nggak setuju sama produknya. Karena produknya nggak ada, harusnya ada, nggak dikeluarin. Ya masa kita mau ngeributin produk hukumnya padahal nggak ada. Berarti kan kita nggak setuju sama gubernurnya, kita nggak setuju atau dirugikan dengan tindakan gubernurnya, maka kita gugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu bukan dipidana, bukan diperdata, beda. Ya, jadi peraturan perundang-undangan itu mengatur secara umum, abstrak, nggak spesifik gitu ya, dan juga sifatnya terus-menerus. Setiap orang yang mencabut nyawa di penjara 15 tahun maksimal. Itu berlaku kapanpun. Selama peraturan yang nggak dicabut, itu berlaku terus. Beda sama ijazah misalkan. Ya, ijazah itu misalkan ijazah kamu SMA menyatakan kamu lulus SMA. Terus kamu S1 keluar ijazah S1. Ijazah SMA-nya masih berlaku nggak? Masih berlaku. Cuman dia hanya sebatas menyatakan kamu SMA tok. Kalau kamu udah S1 ya udah kamu S1 juga. Karena dia cuma masalah status hukum. Contoh spesifiknya misalkan keputusan tentang izin. Ya, kamu mau bikin usaha restoran, dikasih izin, izinnya bilang restoran kamu udah boleh berjalan selama 5 tahun. Ya berarti dia cuma selama 5 tahun berlakunya. Beda sama peraturan yang bilang setiap orang yang mencabut nyawa di penjara 15 tahun itu berlaku kapanpun. Nggak 5 tahun dong, kapanpun. Sampai peraturannya dicabut. Gitu ya. Kalau misalkan izin, dia bilang 5 tahun, ya 5 tahun. Nanti kalau udah 5 tahun, gimana kabar? Ya nggak berlaku. Kecuali diperpanjang. Nah, makanya di KTP dulu ya, KTP sebelum IKTP itu kan berlakunya 5 tahun. Kalau udah lewat 5 tahun, ya nggak berlaku KTP-nya. Contoh dokumen yang perlu diperpanjang setiap tahun tuh misalkan paspor. Paspor itu kan 5 tahun sekali diperpanjang. Kalau nggak diperpanjang, ya berarti nggak berlaku tuh paspornya. Kita 2015 nih, berlaku sampai 5 tahun 2020. Ya, 2020 nggak kita perpanjang. Terus kita mau ke Singapura tahun 2022 sekarang. Ya nggak bisa, paspornya nggak berlaku. Singapura nggak bakal terima. Ini Singapura, paspor kamu nih udah expired nih, nggak bisa. Karena itu konsep peraturan yang sifatnya spesifik itu namanya keputusan. Ya, jadi ada peraturan perundang-undangan, ada keputusan tata usaha negara. Beda ya, teman-teman. Jadi ini ilmu yang penting banget ya, teman-teman ya. Teman-teman meskipun nggak ambil hukum nih setelah ini nggak apa-apa, tapi teman-teman dengan paham ini, teman-teman jadi paham bahwa ada produk hukum yang mengatur hak dan kewajiban kita secara terus-menerus, dan ada produk hukum yang mengatur hak dan kewajiban kita hanya pada waktu tertentu dan pada situasi tertentu. Akta kelahiran cuman bahas soal ya udah kita lahir selesai gitu kan, dia nggak bahas yang lain. Tapi kalau kita ada peraturan daerah gitu ya yang membahas tentang kewajiban untuk ganti knalpot yang rendah emisi ya atau yang low emission, yaitu berlaku sampai kapanpun selama peraturan itu berlaku. Itu ya bedanya ya, menarik ya, seru banget ya bahas tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan tata usaha negara. Ya, jadi yang digambar pasal 7 ini bukan ini doang peraturan, enggak, ada banyak. Ada peraturan desa, ya, peraturan kepala desa, ya, peraturan daerah Jakarta sama peraturan gubernur provinsi Jakarta itu beda loh, ya. Peraturan daerah Jakarta sama peraturan misalkan peraturan wali kota tentang A, itu beda. Jadi jangan disamain karena kewenangannya beda, ya ruang lingkupnya beda. Makanya kalau misalkan kita nuduh orang gitu ya atau kita nuduh pejabat, pastiin kita nuduhnya benar. Jangan kita mengkritik kebijakan seseorang pejabat ya, padahal suatu kebijakan ini tuh bukan kewenangan dia, tapi kewenangannya pemerintah yang lain gitu. Misalkan kita Indonesia nih
Ya di Jakarta misalkan kita nggak setuju sama pembangunan jalan tol. Nah, kalau kita nggak setuju sama pembangunan jalan tol di rumah kita, pertanyaannya adalah apakah kita protes ke pemerintah provinsi, apakah kita protesnya ke pemerintah pusat, presiden, apakah kita komentarnya ke perusahaan yang membangun jalan tol, kepada siapa kita protes. Nah, jadi kita harus hati-hati nih saat kita mengajukan ketidaksukaan kita atau ketidaksetujuan kita terhadap suatu kebijakan. Jangan sampai kita kekecoh, bingung mana yang menjadi kewenangan suatu kebijakan. Gitu ya. Jadi kewenangan itu adalah lu bisa nggak melakukan ini. Nah, contoh misalkan Jakarta, gubernur DKI pengen bikin stadion di Jakarta Utara, bisa nggak? Ya bisa, itu kan Jakarta Utara. Tapi kalau misalkan gubernur DKI mau bikin stadion di Pangalengan, Jawa Barat, apakah bisa? Ya nggak bisa, karena udah di luar provinsi. Nah, jadi perbedaannya seperti itu, teman-teman. Untuk kita membedakan mana yang peraturan perundang-undangan dan bagaimana kewenangannya, ruang lingkupnya, bagaimana batas-batas hak dan kewajiban. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, kalau nggak ada aku lanjut. Nah, ini contoh produknya ya. Teman-teman yang aku jujur aja waktu SMA, waktu belum kuliah hukum gitu ya, jarang sih buka-buka peraturan seperti ini ya. Baca undang-undang gitu ya. Kayaknya kalau di SMA tuh cuma diajarin undang-undang dasar aja. Ya. Pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum, ya udah gitu kan. Tapi kalau disuruh baca peraturan Jakarta, peraturan gubernur, ya nggak pernah. Peraturan Menteri Keuangan nggak pernah. Ya karena kita bukan orang hukum gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen tahu dan kepo gitu ya, silahkan tulis saja di Google peraturan Menteri Perindustrian, peraturan Menteri Agama, peraturan Menteri apalagi misalkan peraturan Menteri Kelautan tentang apa tahun berapa, itu bisa dicek, ada banyak banget ya. Ini tampilannya ya. Kalau teman-teman lihat, ini bentuknya sama ya. Mau dia peraturan menteri yang di sebelah kiri, peraturan presiden yang di tengah maupun peraturan gubernur yang ada di kanan, konsepnya sama ya. Dimulai dengan kata menimbang, terus ada mengingat ya. Sama sebenarnya. Cuman bedanya apa? Cuman beda di materi muatan aja ya. Tapi ada beberapa perbedaan teknis lainnya. Contoh misalkan kalau teman-teman lihat, kenapa yang di sebelah kiri peraturan Menteri Perdagangan itu menimbangnya cuma satu paragraf ya. Sedangkan kenapa Perpres bisa ada 2 paragraf huruf A dan B. Ya. Itu ada jawabannya ya, tapi tidak kita bahas karena terlalu teknis. Cuman ini bisa memberikan gambaran ke teman-teman bahwa setiap produk hukum itu punya materi muatan yang berbeda atau apa yang diaturnya berbeda. Peraturan Menteri Perdagangan, kebijakan dia berlaku untuk setiap wilayah di Indonesia karena menteri itu kan pemerintah pusat. Sama dengan halnya dengan peraturan presiden. Tapi kalau peraturan gubernur Jakarta ya berlaku di Jakarta doang. Ya. Peraturan Menteri Perdagangan ya berarti segala hal yang berkaitan dengan perdagangan aja. Nggak ada hubungannya sama tentang kelautan. Ya nggak mungkin peraturan Menteri Perdagangan mengatur tentang batas-batas kelautan, ya nggak mungkin. Karena bukan ranahnya dia. Atau misalkan peraturan Menteri Perdagangan mengatur tentang sertifikat tanah, ya beda. Itu urusannya Menteri Agraria. Beda. Jadi jangan sampai kekecoh. Ya. Peraturan gubernur, peraturan presiden, dan peraturan menteri juga beda-beda. Undang-undang sama peraturan pemerintah, apa yang diaturnya juga beda. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau pengen paham lebih lanjut, bisa dikepoin aja nama undang-undangnya itu adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di situ teman-teman bisa belajar perbedaan produk hukum A, B, dan C itu apa aja. Gitu. Kalau penasaran aja. Ya, karena ini pelajaran yang dipelajari di semester 5 di kuliah hukum ya. Jadi wajar kalau teman-teman nggak paham saat baca pertama kali. Wajar banget. Karena kita aja belajar baru semester 5. Gitu. Jadi kalau buat sekadar kepo, sekadar penasaran, silahkan dibaca peraturan. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Oke, kita lanjut untuk bagian berikutnya. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan hukum Indonesia dan hukum internasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini versi yang lebih praktikal ya. Kalau hukum Indonesia ya berarti kita sesimpel kita baca peraturan, sesimpel kita menerapkan hukum ya. Teman-teman yang mahasiswa
Kalau ada peraturan rektor, ada ya peraturan rektor, peraturan dekan, ya beda-beda ya. Itu juga hukumnya kayak di Indonesia diakui sebagai hukum ya. Tapi berlakunya buat di kampus teman-teman aja atau di fakultas teman-teman aja. Gitu. Kalau hukum internasional itu biasanya penerapannya itu lebih ke sesuatu yang ruang lingkupnya luas gitu ya. Dan tidak hanya menyangkut 1-2 orang aja, jadi biasanya menyangkut negara-negara gitu ya. Oke, ini kita skip. Ini juga. Nah, ini peminatan yang tadi sudah disebutkan ya. Peminatan tuh ada banyak di Fakultas Hukum ya. Ada perdata, ada pidana, ya ada banyak ya. Tata negara, internasional, administrasi negara, lingkungan, teknologi pun, ekonomi, ya bisnis internasional juga beda. Yang baru-baru misalkan NFT, ada yang udah dengar ya berita NFT, berita Gozali gitu ya. Itu ada hukumnya juga ya. Kripto, saham, reksadana itu ada hukumnya juga. Terus misalkan yang baru-baru tuh bupati yang punya ini ya, yang menyelenggarakan perbudakan gitu ya, itu juga ada hukumnya tentang hak asasi manusia. Atau misalkan tentang pemindahan ibu kota negara itu juga ada tuh hukumnya. Ya, jadi semua tuh ada hukumnya teman-teman. Ya, jadi kita nggak bisa sembarangan. Nggak semua diatur hukum, tapi hampir semua bidang di dalam kehidupan kita tuh udah ada hukumnya. Ya, aku waktu kuliah waktu itu hukum lingkungan ya di UI itu namanya hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Ini subpeminatan di bawah peminatan hukum administrasi negara. Kenapa hukum lingkungan masuknya administrasi negara, Kak Abdur? Kenapa nggak hukum internasional? Karena hukum lingkungan yang aku ambil itu spesifik ke di negara Indonesia doang. Dan dia berkaitan dengan administrasi negara. Sesuatu yang berjalan gitu ya. Hubungan antara negara dengan non-negara dalam hal ini orang dan bisnis atau badan hukum gitu ya. Oke, ini contoh yang ada di Unpad ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada PHA, PHI, Ilmu Negara ya. Ini untuk semester 1 ya. Jadi contoh aja bahwa peminatan itu baru diambil ya semester-semester tua lah. Semester 4, 5, 6 tuh baru mulai peminatan. 3 semester pertama biasanya mata kuliah wajib semua ya. Hukum perdata, hukum pidana secara umum, asas-asas gitu ya. Ekonomi Pancasila dan sebagainya. Jadi sifatnya umum ya. Spesifik peminatan baru nanti masuk ke semester 4. Ya, normalnya seperti itu. Oke, itu aja teman-teman. Ini ada nomor dan email dari penulis presentasinya. Silakan dihubungi kalau misalkan memang ingin bertanya lebih lanjut. Ya, tugas aku di sini sebagai mentor adalah untuk membimbing saja. Tapi kalau teman-teman pengen nanya langsung ke aku juga silakan ya, langsung aja di shoot question-nya di grup WhatsApp atau misalkan di pertemuan berikutnya di kita sisa 2 kelas lagi ya. Kelas ketiga itu akan dilaksanakan hari Kamis ya teman-teman ya. Lusa dari sekarang di jam yang sama, baru yang terakhir di Selasa minggu depan. Gitu ya. Biar kita selesainya pas di awal ini ya, awal Februari kita udah selesai. Oke, sebelum aku tutup teman-teman silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Kalau nggak ada teman-teman, ini silakan ada link dari Nisa ya untuk absen. Ya jangan sampai lupa ya, ini aku ingetin lagi untuk absen ada di link Zoom chat ya, silakan dibuka chat box-nya, itu ada link dari Nisa, silakan di absen karena ini nggak akan di-share di grup WhatsApp ya, karena nanti yang nggak datang malah absen gitu ya. Untuk yang nanti lupa atau lagi error linknya bisa WhatsApp Nisa juga ya, nomornya ada di grup, kalau nggak ada atau bingung nanti bisa chat aku aja. PPT-nya akan aku share dan recordnya aku share selesai di download ya, karena kan ada proses rendering dan sebagainya. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari aku. Ya kita minggu depan bahas yang lebih spesifik lagi, lebih seru lagi ya. Topiknya aku sembunyiin dulu ya biar penasaran ya. Jadi nanti lusa hari Kamis jam 3:30 sama ya. Selama 1 jam kita akan bahas topik hukum juga spesifik di jurusan hukumnya. Nanti kita bahas di hari Kamis ini jam 3:30 waktu Jakarta. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Thank you semuanya.